Halo kawan aksi, kawan anti korupsi, jumpa lagi di Ngobrol Anti Korupsi bersama saya Ninik. Dan kali ini spesial episode bareng Direktorat Jejaring Pendidikan KPK. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang jauh-jauh datang dari Lampung. Beliau adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dari SMA Negeri 2 Kalianda yang merupakan penerima apresiasi praktik baik implementasi pendidikan anti korupsi tahun 2023. Dan di studio hari ini sudah hadir Bapak Herwansyah selaku kepala sekolah dan juga Ibu Yeti Yulianti selaku wakil kepala sekolah. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ya. Itu yang paling penting ya. Nah, sore hari ini kawan aksi kita akan ngobrol lebih jauh tentang pendidikan anti korupsi, terutama implementasinya. Gimana sih implementasi pendidikan anti korupsi di jenjang SMA gitu ya. Apalagi SMA 2 Kalianda ini sudah mengalahkan nih, bukan mengalahkan ya, sudah diseleksi dari sekitar 1.700 sekolah yang datanya sudah masuk ke jaga.id. Jadi jaga.id itu adalah jaringan pencegahan korupsi, jadi platform dari KPK di mana sekolah-sekolah di Indonesia sudah memasukkan data implementasinya di situ, dan KPK sepanjang 2023 ini sudah menseleksi bagaimana praktik baiknya, dan yang praktik baik yang terpilih adalah dari SMA 2 Kalianda ini gitu. Nah, ngomongin praktik baik yang sudah diimplementasikan di SMA 2 Kalianda nih, boleh cerita dong gimana sih implementasi yang sudah dilakukan di SMA 2 Kalianda ini? Baik, terima kasih. Mengawali pendidikan anti korupsi di SMA 2 Kalianda ini adalah memang dilaksanakan berdasarkan peraturan gubernur tahun 2020 waktu itu. Jadi perlu dilaksanakan di dalam muatan lokal itu satu jam mata pelajaran itu wajib dilaksanakan di sekolah. Sehingga implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah kami ini memang sudah kami laksanakan selama 3 tahun. Nah, kenapa perlu pendidikan anti korupsi? Karena pendidikan anti korupsi itu harus kita menancapkan sikap ya kepada peserta didik mulai dari sejak dini untuk mereka menolak yang namanya korupsi. Kenapa? Karena anak-anak SMA ini kan sebentar lagi akan lulus, kemudian akan terjun ke masyarakat, sehingga pada saat mereka menemukan hal-hal seperti itu tentang anti korupsi, sudah ada dalam diri dia, sudah ada integritas dalam diri dia bahwa ini adalah korupsi dan harus kita tolak. Tuh. Iya, pendidikan anti korupsi juga merupakan upaya pencegahan korupsi khususnya di bidang pendidikan. Dan khususnya di Lampung, pendidikan anti korupsi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Herwansyah bahwa masuk ke dalam muatan lokal. Jadi di dalam pembelajaran di struktur kurikulumnya ada 3. Jadi dalam pembelajaran di kelas masuk ke muatan lokal, kemudian juga ada kokurikulernya P5 karena kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Di P5 itu kan memang ditekankan pada karakter profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi di situ, dan nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila itu selaras dengan nilai-nilai yang akan ditanamkan supaya anak-anak itu mempunyai sikap atau karakter baik gitu ya. Nah, kalau implementasinya saya tambahi Bu Yeti, Bu Nini, bahwa memang saya selaku kepala sekolah, kalau menurut saya sih itu memang harus keteladanan pimpinan dulu, mulai dari saya selaku kepala sekolah harus hadir lebih dulu karena kita kepala sekolah, hadir lebih dulu, kemudian menyapa siswa. Jangan sampai kita kepala sekolah itu siswa nggak tahu siapa kepala sekolahnya, sehingga saya buat jadwal di sekolah itu penyambutan siswa. Penyambut siswa pagi itulah kita, kemudian Ibu Yeti ini juga membuat jadwal siapa-siapa yang akan menyambut pagi, termasuk juga Bu, siswanya ya? Ya, siswanya terlibat dalam kegiatan penyambutan siswa itu. Kemudian juga ada kebiasaan
apel itu tidak di hari Senin saja, tetapi dari Senin sampai ke hari Jumat. Ya, kalau dari Senin sampai Kamis itu pembinanya dari guru, itu dijadwal bergiliran. Tetapi di hari Jumat yang jadi pembinanya adalah siswanya, gitu. Siswanya kita tawarkan siapa yang mau menjadi pembina, gitu kan. Jadi, untuk pembina Jumat depan siapa, gitu. Nanti sudah ada, gitu kan. Jadi dia yang kalau mendapatkan tugas punya rasa tanggung jawab, gitu kan. Jadi melatih juga rasa kepercayaan diri siswa, gitu kan. Jiwa kepemimpinan di situ. Dan pernah juga, Mbak Nini, saya saya kumpulkan siswa di apel pagi itu sengaja tidak dibuat jadwal. Ada nggak dibuat jadwal, kemudian disampaikan ke siswa. Ayo siapa yang berani untuk jadikan, beraninya itu berani untuk tampil sebagai pembina apel. Nah di situ sehingga ada siswa, saya Pak, dia maju ke depan dan tanpa persiapan dia menyampaikan itulah siswa. Siswa itu kan lebih cenderung berkata itu apa adanya, Kemudian setelah selesai itu sering juga masih ada waktu saya saya tampil juga ke depan, kita kasih penguatan, apresiasi juga siswa-siswa berani itu kan berani. Betul. Dan berani itu memang salah satu nilai anti korupsi gitu ya. Jadi tadi program apel itu selain jadi memotivasi anak untuk berani, tapi juga melatih untuk bertanggung jawab ya, karena ketika diberi tugas dia harus melaksanakan gitu ya. Betulnya memang tadi itu kan sekolah itu kan tadinya banyak anak terlambat, kita buat penyambutan dan kemudian apel untuk supaya anak itu masuk lebih pagi lagi dia. Sebetulnya masuknya tidak jam itu, tapi supaya anak masuk lebih pagi lagi apa upayanya? Berarti kita buat apel. Supaya anak itu pembiasaan. Karena mengubah pembiasaan itu tidak mudah, tidak instan. Dan tentunya tadi ada keteladanan juga ya. Kepala sekolah dan juga guru-gurunya. Kita itu prinsipnya datang paling awal, pulang paling akhir. Dan selalu ada di tengah-tengah dia. Iya, betul. Hadir gitu ya, hadir pada saat kapanpun kita hadir di tengah-tengah dia. Dan yang menarik juga nih Bapak Ibu, kalau tadi saya lihat apresiasi yang diberikan dari KPK ya, salah satu yang menonjol dari SMA 2 Kalianda ini adalah adanya program segitiga restitusi. Nah itu menarik tuh Bu, gimana bisa diceritakan nggak program? Saya ini dulu, di sekolah kami itu memang tahun 2022 itu adalah terpilih sebagai sekolah penggerak. Nah kebetulan memang sekolah guru-guru guru-guru penggerak inilah yang mencoba-coba gitu lah, karena kebetulan ada anak yang mungkin tidak menguasai materinya atau mereka ingin melaksanakan programnya, sehingga ada anak-anak yang nakal, mungkin bagaimana sih menyelesaikannya. Kadang-kadang kan kita cenderung mungkin marah-marah aja, ini bukan sebuah solusi gitu kan. Nah inilah yang ditambah Ibu. Kebetulan di sekolah kami itu ada 11 orang guru penggerak yang memang di pendidikan guru penggerak itu dipelajari tentang segitiga restitusi, dan kami mencoba mengimplementasikannya di sekolah gitu ya. Dan tidak hanya anak-anak yang punya masalah saja di sini, jadi juga ada anak yang ingin dia ada kegalauan, misalnya dia mau ikut lomba ini, tetapi dia juga ingin ikut yang satunya lagi gitu. Bagaimana membagi waktunya gitu. Jadi kita fasilitasi gitu ya, coaching istilahnya itu ya. Jadi di situ anak itu bercerita sendiri, menceritakan permasalahannya sampai kepada kalau dia itu bermasalah melakukan suatu kesalahan, sampai dia menyadari apa yang dia lakukan itu salah, dan dia mencari solusi sendiri gitu. Jadi kita bukan menyuruh kamu harus kayak gini, tapi anak sendiri gitu yang mencarikan solusinya. Artinya gitu. Gurunya berhasil gitu ya, memberikan kenyamanan ke anak untuk cerita, kemudian juga bisa memancing anak itu ya untuk menggali lebih dalam gitu. Dan supaya anak itu berpikir gimana cara solusinya gitu ya, sehingga dia bisa. Tapi ini masih proses ya kayak ini, jadi belum semua sebetulnya menerapkan. Memang itu kan keterampilan guru masing-masing. Ada guru itu, karena guru itu kan punya kelebihan. Nah, kelebihan guru inilah yang
oh ibu ini kan itu ada guru saya namanya Bu Laili Patia, dia itu wakakesiswaan. Wakakesiswaan itu sering menangani anak-anak yang memang bandel kan gitu loh dia kan, ada yang bandel, bolos, terus ada udah anak ini dikeluarin aja, kata saya jangan gitu kan dia mengeluarkan anak itu bukan sebuah solusi penyelesaian. Cobalah digali gimana caranya, kan itulah jadinya seperti itu. Tapi kaitannya segitiga restitusi dengan nilai anti korupsi ini artinya juga belajar disiplin ya. Jadi melatih kedisiplinan anak dan juga guru kejujuran dan juga guru bagaimana berperilaku menerapkan disiplin positif ke anak gitu ya. Jadi mendisiplinkan anak tapi dengan cara yang positif gitu ada jujurnya di situ Mbak Nini, ada dipercayanya, nggak mungkin lah anak itu akan mengungkapkan isi hatinya kalau dia tidak percaya dulu. Iya, betul. Itu juga jadi contoh juga ya guru sebagai teladan ya, sehingga guru menjadi guru yang dipercaya sama siswa gitu ya. Anak juga menyadari kesalahannya. Betul. Nah ini Bu, tadi kan mungkin diceritakan kayaknya sudah berjalan gitu ya semua program pendidikan anti korupsi, kelihatannya berjalan lancar gitu. Nah kira-kira di balik itu seperti apa sih kesulitannya menjalankan program-program anti korupsi ini di sekolah? Kalau siswanya kan banyak Bu ya. Kemudian satu pendidikan anti korupsi itu kan 1 jam pelajaran. Itu kan tidak ada guru spesialis anti korupsi itu, kan dia tidak ada kualifikasi mata pelajaran anti korupsi. Sehingga kemana ini mau kita berikan kan ke guru siapa? Kemudian ke guru agama, ke guru PKN. Tapi tidak juga kan. Dalam hal implementasinya kan yang paling penting. Ada juga guru geografi gitu kan, kita lihat guru-guru mana sih yang kira-kira memang ada kompetensi lah di situ. Tidak mesti harus PAK, tidak mesti harus agama, tidak mesti harus PKN. Tapi kita, nah itulah kelebihan ibu ini memilihnya gitu. Itu yang saya tuh alhamdulillah dibekali tim yang solid. Sulit tapi jadi gampang gitu ya, karena ada kolaborasi ya, betul. Sesuai tema Hari Anti Korupsi Sedunia kita tahun ini ya, sinergi gitu ya. Sinergi, saling. Iya, betul. Nah, kalau dari Bapak Ibu kira-kira pendidikan anti korupsi ini kan inisiasinya memang dari KPK ya, sesuai amanat di Undang-Undang KPK, kita mendorong penyelenggaraan pendidikan anti korupsi. Ada masukan nggak nih buat KPK terkait pendidikan anti korupsi untuk terutama di sekolah gitu? Yang tadi itu sudah disampaikan bagaimana panduan pendidikan anti korupsi. Nah, itu sebetulnya yang kita perlukan karena selama ini masing-masing daerah itu kayak kami di Lampung punya sendiri. Kalau sudah jadi satu se-Indonesia itu enak gitu, ada panduannya sama. Gitu. Kita sangat mengapresiasi tadi sudah launching ya panduan baik dari pendidikan dasar, menengah sampai ke pendidikan tinggi. Jadi saran kami ya, kami mengapresiasi apa yang sudah diprogramkan oleh KPK, kemudian juga sosialisasinya itu juga bisa ke semua gitu ya, ke semua apalagi masuk ke daerah-daerah gitu ya. Jadi di programnya itu bisa menyeluruh gitu kan. Ini kan sangat penting gitu. Kemudian juga tadi disampaikan juga bisa seperti hanya di Lampung masuk menjadi muatan lokal. Dan gitu. itu kalau bisa diakui sebagai jam dalam mata pelajaran. Sehingga guru ngajar pun juga diakui gitu loh sebagai jam mata pelajarannya gitu loh. Kan selama ini kan nggak diakui di dapodiknya itu. Betul. Jadi memang kalau saya lihat ini sudah komprehensif sebenarnya implementasi pendidikan anti korupsi di SMA 2 Kalianda ya. Secara mata pelajarannya sudah, apalagi bentuknya sudah muatan lokal ya, karena sudah didukung sama kebijakan dari pemerintah gitu ya, dari provinsi. Kemudian habituasinya ada, tadi yang apel nggak cuma hari Senin tapi Senin sampai Jumat, melatih tanggung jawab anak, keberanian anak gitu kan ya. Kemudian keteladanan itu sudah tentu ya dari Bapak Ibu gurunya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan juga tadi ada program yang cukup unik gitu ya, yang mungkin belum banyak sekolah-sekolah di Indonesia mengimplementasikan, yaitu segitiga restitusi tadi gitu ya. Nah, demikian tadi ngobrol anti korupsi bersama kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dari SMA Negeri 2 Kalianda Lampung, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam anti korupsi.